Baik. Sekarang kita akan membahas tentang kenapa harus dinyalakan semua ya mic-nya ya. Ah, udah. Ya, mati dulu untuk sementara. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang ini BST ya. BST. Jadi aduh sebenarnya saya pengen pakai whiteboard ini, tapi kok kenapa nggak bisa ya? Chapter 1 ya, chapter 1. Ya ini chapter 1 ya. Jadi bercerita tentang apa aja yang harus Anda perhatikan sebelum memberikan pertolongan pertama ya. Ada tahapan-tahapannya yang harus Anda perhatikan sebelum memberikan pertolongan pertama. Yaitu yang pertama adalah memperhatikan situasinya. Nih, step 1. Baca, assess the situation, dilihat situasinya. Apakah memungkinkan untuk Anda semua memberikan pertolongan pertama? Ya. Lalu berikutnya, maksudnya gimana? Kalau tempat tersebut mau meledak, miring, becek, kotor, sudah terkena polusi, sebaiknya jangan dipaksakan untuk tolong di situ. Ya. Silakan Anda pindahkan si pasien ke tempat yang lebih bagus dan lebih aman. Lalu yang kedua is if you are shot alone. Ya. If you are shot alone, if you are alone shout for help. Ketika Anda sendirian itu berteriak minta tolong. Ya, ketika Anda sendirian berteriak minta tolong. Harus tuh, kenapa? Karena harus berdua. Ya, karena harus berdua. Ya. Karena harus berdua. Jadi kalau misalnya Anda sendirian, nanti Anda akan kesusahan karena sekuat-kuatnya apapun ada keterbatasan kalau nolong sendiri. Ya, step ketiga, pilih tempat yang terbaik. Jadi kalau yang satu itu nggak baik, ya, yang satu nggak baik, pilih tempat yang terbaik, yang terdekat, ya, terbaik dan terdekat. Yang keempat, melakukan skala prioritas. Jadi kalau ada 2 orang di situ yang terkena cedera, dua-duanya tidak pingsan dan tidak sadarkan diri, mana yang mau Anda tolong terlebih dahulu? Tanpa melihat golongan dan pangkat, ditolong orang yang mengalami susah napas, berhenti napas ataupun denyut jantung. Ya. Lalu kalau itu ada, dia pingsan, ada denyutnya, ada napasnya, dilihat yang mengalami perdarahan. Ya. Ini penting, what not to do. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat memberikan pertolongan pertama. Yang pertama adalah tidak boleh ragu. Ya. Yang pertama itu tidak boleh ragu, karena kalau Anda mengalami keraguan, maka tingkat keberhasilannya juga akan rendah. Ya. Tapi sementara tidak banyak orang yang tidak ragu, karena umumnya semua pasti ragu. Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda dengan melakukan pembelajaran di setiap waktu tertentu berperiode, seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, 10 hari sekali belajar. Ya karena ini nih mau gimana juga kepake. Ya kalau nggak kepake Anda bersyukur.
Karena ingat, di tengah laut Anda nggak ada siapa-siapa. Jangan memindahkan orang tanpa melihat tulang belakang dan cedera pada tulang panjang. Ya, tulang belakang dan cedera pada tulang panjang. Sebentar, saya mau kasih tahu tulang belakang dan tulang panjang. Spinal. Ya, ini tulang belakang. Ya, gambarnya biasa seperti ini. Ya, atau seperti ini. Nah, dilihat nih. Ya, tulang belakang manusia tidak lurus tapi ada bengkok gini. Kenapa? Untuk menciptakan daya pegas. Sekali lagi, untuk menciptakan daya pegas. Jadi kalau lompat tidak patah, nggak langsung patah. Kalau dia cedera, pasti badan tidak bisa digerakkan dan sakit. Sakit juga ada beberapa kegagalan fungsi pada organ karena saraf-sarafnya berasal dari sini semua. Ya, itu tulang belakang. Tulang panjang tuh maksudnya apa? Tulang panjang tuh maksudnya, sebentar, long bones. Ya, inilah tulang panjang pada manusia. Ada satu, ya, mengarah ke jempol ini satu, mengarah ke kelingking satu, sama juga di sebelahnya simetris. Tulang paha ini satu, tulang kering satu, tulang betis satu. Ini tiga berarti 6, bawah 6 atas 6 berarti ada 12. Kenapa harus diperiksa di sini? Karena disinilah melekat yang namanya pembuluh darah dan saraf. Ya, di sini banyak melekat pembuluh darah besar. Ya, jadi kalau ada pembuluh darah besar terkena di situ, ada perdarahan, ya, kemungkinan akan terjadi shock. Ya, shock. Oke, ya, kira-kira sampai situ udah paham ya. Ya, ini bagaimana cara menerapkan pertolongan pada pasien dengan cara digoyangkan, diteriakin, digoyangin, shake and shout, digoyangin dan diteriakin, Pak, 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 digoyangin begini ya. Udah pasti nggak ada respon. Ya, shake and shout-nya ini ada beberapa keadaan. Yang jelas dipanggil dan digoyangin nggak ada respon. Ya, tinggal kita lihat sebentar, kita lihat di sininya nih. Ada permainannya sedikit. Nah, ini ada permainannya sedikit ya. Jadi untuk shake and shot-nya nggak bisa, tapi dia masih bernapas dan masih berdenyut. Langsung posisi dia berarti masih hidup, nggak perlu khawatir, langsung posisikan, taruh di namanya recovery position. Kayak apa recovery position? Kayak ini. Ya, recovery position kayak itu. Lalu yang berikutnya keadaannya dia tidak bernapas tapi berdenyut. Tidak bernapas tapi berdenyut. Langsung berikan pertolongan pernapasan. Clear di airway, bebaskan jalan napasnya dulu. Nih, jalan napasnya dilihat ada nyumbat apa enggak. Dikorek pakai sarung tangan, diambil. Dan jangan bingung-bingung ngambil pakai apa. Ngambil pakai tangan, yang penting ini bersih. Lalu keadaan yang ketiga, dia tidak berdenyut dan tidak bernapas. Tapi ini dicek apakah masih ada pupil. Ya, yang disebut pupil adalah seperti ini. Sebentar. Ini yang disebut pupil. Ya, nih, ya.
Jadi kalau ada sinar masuk ya, sinar masuk normalnya ya, sinar masuk ya. Kalau disenterin, jadi pupilnya tuh dia akan bergerak mengecil. Mengecil jadinya begini dia, ukurannya seperti ini. Nah, mengecil dia, menciut. Ya, ini dia artinya apa? Normal, masih hidup. Ya, tapi kalau dia sudah disenterin begini, terus pupilnya seperti ini, membesar begini, ini artinya sudah dilatasi maksimal, yang artinya sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Kemungkinan 99,999% karena ada kejadian namanya mati suri yang itu kita belum bisa jelaskan di untuk khalayak umum, ya. Di kedokteran juga belum bisa jelaskan mati suri gimana ceritanya. Ya, itu dia. Oke, berikutnya kita pindah ke yang kedua. Yang kedua itu ada yang namanya shock. Ya, shock. Sebentar. Mana sih BST ya? BST. Oke, ya, namanya shock. Ya, ingat shock di sini bukanlah shock yang seperti Anda kenal. Shock karena dapat undian yang tadinya, mohon maaf, biasanya megang duit 1-2 juta, ternyata sekarang Allah kasih bertriliun-triliun karena undian. Shock Anda. Yang tadinya Anda pergi dari rumah keadaannya baik-baik saja, bapak, ibu, istri, anak baik-baik saja, begitu pulang ke rumah berkibar bendera kuning. Shock juga Anda, ya, itu shock yang Anda tahu. Tapi shock di sini adalah kegagalan dalam sirkulasi jantung sehingga nih keadaan kesehatan mengancam dia ditandai dengan ketidakmampuan atau kegagalan tubuh untuk menyediakan oksigen untuk mencukupi kebutuhan, ya. Jadi kalau secara gamblang ya, secara gamblang ya, darah itu mengandung Hb, ya, mengandung Hb. Jadi intinya karena Anda bernapas menghasilkan O2, Hb ini berikatan dengan O2. Ya, dia ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Ya. Di seluruh tubuh HbO2, ya. Ini dilepas, O2-nya masuk ke jaringan. Ya, masuk ke jaringan. Ya. Yang nantinya dipakai untuk menghasilkan tenaga dan menghasilkan CO2. Ya, menghasilkan CO2. Ini masih di sini nih. Nah, si CO2 ini nanti dia berikatan dengan Hb, ya, menjadi HbCO2. Singkat kata, singkat cerita, dia balik lagi ke paru-paru, lewatin jantung tentunya. Dari paru-paru dia keluar CO2. Di paru-paru di luarannya ini, nggak jauh dari paru-paru, ini Hb tetap setia menunggu. Menunggu siapa? Menunggu O2 yang masuk. Ya, berikatan lagi HbO2. Begitu terus. Ya, begitu terus. Nah, tubuh tuh memerlukan seperti ini, tubuh itu. Ya, kalau enggak dia akan mati.
ya. Kalau enggak dia akan mati jaringannya, nggak bisa bekerja. Jadi tubuh tuh sangat memerlukan ini, ya, HbO2. Nah, shock ini biasanya ada yang namanya shock hipovolemik. Itu biasanya shock yang terjadi karena ada penurunan cairan dalam tubuh. Kenapa terjadi penurunan cairan dalam tubuh? Karena adanya cairan yang keluar atau darah yang keluar yang biasanya kita sebut dengan perdarahan. Jadi kalau ada suatu eksiden, darah banyak keluar. Ya, ada perdarahan. Ya, ada perdarahan sehingga ya HbCO2-nya ini berkurang. HbCO2 berkurang, yang ke jaringan, ya, yang ke jaringan juga berkurang. Sehingga jaringan lambat laun akan mengalami yang namanya kematian. Ya, kematian jaringan ya kematian pada seluruh tubuh. Ya, lama-lama kematian pada seluruh tubuh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Waktu kurang 7 menit lagi. Ya, itulah shock. Nah, perdarahan ini ada kelasnya kalau menurut kita. Ya, ini adalah kelas-kelas perdarahan. Ada yang namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Gimana cara tahunya, Pak? Bahwa jumlah darah ini yang keluar adalah kira-kira 750, 1500 dan lain sebagainya. Tahunya caranya gimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Ya, biasanya diserap pakai handuk kecil. Satu handuk kecil itu sekitar 200 mili lah sampai 250 mili. Itu ada berapa handuk kecil? Kalau ada 5 berarti sekitar 1000 ya. 1200 berarti dia di kelas 2. Ya, dan begitu seterusnya. Kehilangannya berapa persen? Tahu dari mana? Ini biasanya tahu dari berat badan. Ya. Biasanya tahu dari berat badan. Yang gampang aja. Pas datang ke UGD beratnya 100. Ya, 100. Begitu ditimbang ternyata ada 83 kilo. Gila ini. Ya. Berarti ada pengurangan sekitar 17 kilo. 17/100 kali 100%. Sama dengan 17%. Masuk di mana 17% di sini? Perdarahan kelas 2. Ya, jadi mau dilihat dari sini atau berat badannya juga boleh. Atau dilihat dari ini pulsnya. Biasanya mirip-mirip semua nih. Kalau satu kelas 2 ya semuanya kelas 2. Nggak mungkin dia penurunan berat badan sampai 17%. Tapi tensinya normal. Nggak mungkin. Karena di sini tulisnya menurun. Ya, jadi ingat-ingat. Ya, sesuai. Harus sesuai. Oke. Ya, ini terakhir. Diagram ini saya nggak ngambil dari mana-mana. Ini hasil pemikiran saya sendiri. Jadi tolong dilihat, tolong diingat. Mudah-mudahan Anda cepat ngertinya. Istilahnya pompa air. Ya, pompa air. Pompa air itu anggap aja sebagai jantung. Ya, dia mengambil darah dari air tanah. Ya, dari jantung akan mengirimnya ke bak mandi atau bak air atau kita sebut dengan jaringan. Ini normalnya seperti ini, normal. Ya.
Ketika ada suatu masalah, air tanahnya rembes, berarti terjadi perdarahan. Yang masuk ke pompa juga berkurang, yang masuk ke bak air juga berkurang. Ada terjadi yang namanya shock. Shock apa namanya? Ini dia, shock hipovolemik. Ya. Berikutnya, air ininya bagus, pompanya yang bermasalah. Yang ke sini juga kurang. Karena masalah di pompa namanya kardiogenik. Ya. Berikutnya, ini bagus. Ini bagus, nggak ada masalah. Ini bagus. Nah ini pipa atau selang yang menggambarkan apa? Arteri, pembuluh darah, bocor. Sehingga yang masuk ke sini juga berkurang. Itu namanya shock distributif. Ya, shock distributif. Oke. Waktu tinggal 2 menit lagi, baik. Sesi terakhir adalah tanda-tandanya shock apa? Ini dia, nggak boleh luput. Denyut nadinya jadi cepat. Ya, nah ini kalian harus tahu nih, normalnya berapa. Ya, denyut nadinya jadi cepat. Kulitnya dingin dan pucat karena tubuh mengalihkan darah dari kulit ke arah jantung atau otak, ya. Jadi ke arah organ yang paling membutuhkannya. Tekanan darah sedikit rendah. Pasti itu. Ya. Udah, kalau ini sudah berarti ya. Berarti kira-kira dia mengalami shock, tinggal Anda tentukan shock apakah itu. Ya. Lalu yang harus dilakukan ada seperti ini BST, nanti ada di kelas MFA untuk perdarahan. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Ya, silakan mengajukan pertanyaan. Kamera dibuka semua, mau saya screenshot. Kamera dibuka semua, mau saya screenshot. Ya, silakan dibuka semua, Pak Arvin, Pak Aldi, Pak Abdul. Baik, terima kasih. Ada yang lagi jalan, lagi di rumah. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan di grup saja. Hari ini saya sudahi sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel saya, Aryo BW Channel. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.